Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara dalam program yang luar biasa, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Ayo sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 1, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ayat ketiga, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat 5, aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan yang saya bagikan dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 8 ini adalah ketika menghadapi masalah. Mazmur pasal 3 ini, saudaraku, ditulis oleh Raja Daud ketika dia menghadapi masalah yang begitu besar. Masalahnya apa, saudara? Masalahnya, saudaraku, dia dikudeta sebagai raja oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom. Dan lebih parahnya pada waktu itu, saudara dikasih Tuhan, rakyat atau orang-orang Israel pada waktu itu sudah memihak kepada Absalom. Di mana Absalom selama 4 tahun, saudara dikasih Tuhan, mencoba mengambil hati orang-orang Israel, dan dia berhasil, saudara. Dan akhirnya, saudaraku, melihat keadaan itu, saudara, Daud melarikan diri dari istananya, dari kerajaannya, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi, saudaraku, inilah keadaan yang tidak mudah bagi seorang yang bernama Daud. Dia sedang ada di dalam masalah. Karena itu, saudaraku, kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud ini, bagaimana sikap kita ketika kita sedang menghadapi masalah. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 2 dan ayat ketiga berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, yang pertama yang Daud lakukan, saudara yang dikasih Tuhan, adalah menemui Allah. Atau yang kita kenal bahasa sehari-hari adalah berdoa. Jadi ini yang langkah pertama yang Daud lakukan. Dia berdoa, saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam doanya, saudaraku, Daud curhat, menceritakan isi hatinya. Dia berkata, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan, banyak lawanku. Tuhan, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Tuhan, ada orang-orang yang berkata, bagi Daud tidak ada pertolongan dari Allah. Jadi, saudara, ini yang kita harus lakukan hari-hari ini. Ketika engkau dalam masalah, jangan lari kepada manusia, jangan lari kepada hal lain, tapi larilah sama Tuhan. Datang sama Tuhan, berdoa, saudara. Ceritakan persoalanmu, ceritakan pergumulanmu kepada Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Itu yang Daud lakukan, saudara. Saudara, ada penelitian yang mengatakan, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang memiliki masalah, saudara, kalau dia bisa cerita aja, mengungkapkan isi hatinya, 50%, saudara, masalahnya itu selesai. Bebannya itu berkurang. Dan saudaraku, tempat kita bisa bercerita di tengah masalah adalah Tuhan, saudara. Tuhan siap memberikan telinganya buat kita. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, yang dilakukan oleh Daud, saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia menghadapi masalah, ayat ketiga dan ayat keempat kita akan baca, saudara, dikatakan begini, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan,
Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh Daud adalah Daud meyakini bahwa Tuhan melindungi dia. Dia berkata, saudaraku, Tuhan kau perisaiku. Ini bentuk dari keyakinan Daud bahwa Tuhan itu sebagai perisai yang melindungi dia dari masalah, dari serangan musuh. Saudara dikasih Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Kita, saudara dikasih Tuhan, bisa mengangkat kepala. Artinya, saudara dikasih Tuhan, kita bisa tegak berdiri. Itu karena Tuhan yang melindungi kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kau sedang ada dalam masalah, saudara yang dikasih Tuhan, yakini bahwa Tuhan itu perisai yang melindungimu. Tidak ada serangan dari musuh atau masalah yang akan menghancurkanmu. Tidak ada masalah yang akan membuat kau tertunduk, malu, saudara yang dikasih Tuhan. Kau akan bisa menegakkan kepalamu karena Tuhan melindungimu, saudara yang dikasih Tuhan. Yakini di tengah masalah Tuhan melindungi kita. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Daud lakukan ketika dia dalam masalah? Kita lihat, saudara yang dikasih Tuhan, ayat ke-5, ke-6, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan begini, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara, dari ayat yang ke-5 ini, saudaraku, saya tertarik dengan kalimat Daud yang berkata gini, aku membaringkan diri lalu tidur. Saudara, coba bayangkan di tengah masalah yang begitu besar, saudara, mengancam nyawa, Daud berkata begini, aku membaringkan diri lalu tidur. Apa artinya, saudaraku? Di tengah masalah, Daud itu menenangkan dirinya. Ini yang kamu harus, Anda dan saya harus lakukan, saudara. Di tengah masalah, tenangkan diri kita sehingga kita bisa tidur, saudara. Dan ketika kita bisa tidur, saudara, ketika kita bisa tenang, maksud saya, saudaraku, kita akan memiliki, saudara yang dikasih Tuhan, apa? Kepercayaan, saudara. Karena kita fresh, tenang, saudara. Sehingga ketika Daud tenang, dia bisa berkata begini, aku gak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara yang dikasih Tuhan, orang ya kalau lagi letih, saudaraku, masalah kecil pun dilihat menjadi besar. Tapi kalau dia tenang, saudara, masalah besar, saudara, dia bisa lihat masalah itu kecil, saudara. Nah, saudara, dan ayat ke-7 sampai 8, Daud mempercayai bahwa Tuhan akan bangkit menolong dia. Kalau masa lalu dia menghadapi masalah, Tuhan tolong dia, dan sekarang dia juga pasti mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, kalau engkau yang lalu-lalu Tuhan sudah tolong, masalah sebesar apapun, hari ini Tuhan bisa tolong engkau. Kiranya firman Tuhan ini memberkatin kita. Saya mau berdoa bagi saudara yang mau didoakan. Apapun masalahmu hari-hari ini, entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi, entah itu hubungan satu dengan lainnya, izinkan saya berdoa bersaudara. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan yang akan bekerja menolong saudara. Taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba doa sekarang bagi setiap umatmu yang menonton acara ini. Mereka yang ada di rumah, mereka menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mungkin mereka dalam perjalanan, mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Jamah mereka, tolong mereka, sembuhkan sakit mereka, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah. Mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara, alami pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir sekarang atasmu yang menyaksikan acara ini. Terima pertolongan Tuhan, terima kesembuhan, terima mujizat dari Tuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah berdoa dan saya percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dia pasti akan tolong kita. Tetap semangat. Salam sepakat. Haleluya, puji Tuhan.